Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita akan kembali lanjutkan kajian kita makalah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la saghiratan ma'al isra wala kabiratan ma'al istighfar. La saghiratan ma'al israri fa innaha bil muwadhabati 'alaiha ta'addama fatasiru kabiratan wa aidan annaha ala asmi istidamatiha tasiru kabiratan fa innal mar'i fil ma'asi kanat ma'siyah. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah selanjutnya adalah ini merupakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan la saghiratan ma'al isra. Dosa kecil tidak menjadi dosa besar. Saya ulang. Dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus maka akan menjadi dosa besar ya. Jadi kalau kita berbuat dosa kecil tapi terus-menerus istiqomah, jangan kita bilang ini dosa kecil. Karena istiqomah itu, kalau kita istiqomah dengan kebaikan itu bagus. Al istiqomah khairun min al-fiqamah. Nah ini dia buat dosa, dia bilang dosa kecil, tapi buatnya setiap hari 5 kali terus menerus, maka itu tidak bisa kita katakan dosa kecil, melainkan itu lama-lama akan menjadi besar ya. Artinya kita lihat ada batu besar, ini besar, kemungkinan batu besar itu terjadi karena kumpulan batu-batu yang kecil sehingga besar ya. Kebakaran rumah itu besar apinya. Apakah itu tiba-tiba besar api itu? Ini api besar terjadi dimulai dari api yang kecil karena percikan korek
dia dilempar ke tempat-tempat yang kering, banyak daun-daun, banyak kertas. Bermula butuh rokok, dikatakan itu nggak ada bentuk apinya, yang tidak ada, itu cuma apa, butuh rokok bekas saja. Nanti dari api yang kecil terus menerus begitu, nanti lama-lama menjadi besar, kebakaran hutan atau kebakaran rumah. Nah, itu besarnya apinya. Apakah itu langsung api besar begitu? Nah, dari kumpulan perkara-perkara kecil sehingga menjadi besar karena terus menerus. Atau bermula dari konslet listrik, ya, arus pendek, atau ada sedikit kabel yang terkelupas, kemudian ada hujan, ya kan biasanya merambat susut gitu kan. Ketemulah di situ antara positif dan negatif, akhirnya ada percikan api kecil atau besar. Percikan api kecil, tapi terus itu. Makin lama jadilah api, tambah api lagi, akhirnya menjadi besar. Maka begitu pula dosa yang kita lakukan, jangan kita menganggap itu adalah dosa kecil. Gak apa-apa dosa kecil, tapi setiap hari 5 kali buat dosa yang lewat mata kita, dosa yang lewat telinga kita, dosa yang lewat mulut kita, dosa yang lewat tangan kita, dosa yang lewat kaki kita, ya. Semuanya punya maksiat. Bahkan hati kita itu apalagi hati ini sebagai raja, maka raja itu berkuasa. Siapa rakyatnya? Rakyatnya tangan kita. Siapa rakyatnya? Mata kita. Siapa rakyatnya? Mulut kita, kaki kita. Apa kata hati? Mulut akan mentaatinya. Apa kata tangan? Tangan akan mentaatinya. Pukul dia, pukul, karena hatinya itu. Apa kata hati? Ya. Apa kata hati terhadap kaki? Kaki akan mengikutinya. Jadi tidak dikatakan itu dosa kecil kalau memang kita lakukan dosa itu dilakukan terus menerus. Jangan remehkan. Di atas sebelumnya dikatakan la tahqiru dzunubas shighar. Janganlah kamu remehkan dosa-dosa itu, dosa yang kecil, jangan anggap kecil. Fa innaha la tatasya'ab biha dzunubul kibar. Ya. Maka lama-lama yang kecil-kecil itu lama-lama akan menjadi besar. Maka orang beriman katakan begitu takut dengan dosa yang dia lakukan meskipun kecil, sehingga dianggapnya dosa yang kecil itu seperti gunung yang akan menimpa tepat di atas kepala kita. Paham? Ya. Orang beriman dia sangat berhati-hati untuk tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dia menganggap, karena dia menganggap dosa yang kecil itu, yang sedikit ini, seperti bagaikan gunung yang akan menimpa di atas kepala kita. Maka tidak meremehkan sama sekali. Kalau orang-orang tidak beriman, wah, jangan
dikatakan dosa kecil. Dosa besar pun wah, tidak ada dianggapnya seperti gunung yang akan melimpah. Maka dia akan anggap itu hanya seperti lalat yang hinggap di mukanya saja. Nah ini ibadah. Makalah-makalah yang penting yang kita amalkan, karena ini menjadikan kita hidup nyaman, menjadikan kita hidup sesuai dengan jalur atau ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita khawatir rubbama yakunu ghadabullah ta'ala fi tilka as-sighar. Bisa saja ketika kita buat itu dosa kecil, di situ Allah benci kita, Allah marah dengan kita, dan Allah langsung turunkan azab kepada diri kita. Maka terkadang ya, yang biasa kita buat atau gosok suatu perkara, gosok sandal, gosok apa itu ya, tempat. Di tempat juga ada hukumnya. Ini sudah ada sajadah yang katakan kok kita pindah atau kita pakai gosok itu, gosok tempat sudah ada. Atau mungkin odol kita habis ya, odol kita habis, mau sikat gigi kok nggak ada odolnya ya, adalah pakai aja punya kawan ini. Nah ini lama-lama ini ya, artinya itu kan berarti kebatilan. Allah katakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta kalian semua diantarkan semua bil batil, dengan kebatilan. Sekecil apapun itu, maka kita usahakan minta izin kepada yang punya. Sedikit apapun kita izin kepada yang punya. Baik kita itu ya yang biasanya sandal ya, kayak ringan kan, nggak apa-apa lah kita pakai aja itu. Ikhlas-ikhlasnya orang ini, ya ikhlas karena dia nggak terlihat. Ya, kamu nggak melihat hati dia sebenarnya. Kalau kamu tahu dia yang sandalnya dipakai tanpa izin, sebenarnya dia nyari, berarti sebenarnya hati itu dia tidak terima. Mana sandal saya? Kurang aja itu orang pakai sandal saya. Begitu kan? Berarti kan orang itu belum mengikhlaskan. Ketika itu dia nyari sandal milik dia, kok tidak ada? Rupanya diambil orang. Nah, ini sepertinya adalah kecil. Maka kalau kita remehkan tiap hari kayak begitu, tidak ada ceritanya, itu adalah kecil. Lama-lama menjadi besar. Ya, dikhawatirkan. Ketika itu Allah marah, dikhawatirkan ketika itu Allah benci, sehingga Allah berikan siksa pada kita. Allah bisa saja siksaan tidak diberikan harus di akhirat nanti, di dunia pun langsung Allah berikan azab, itu bisa saja bagi Allah. Maka benar kata ahli hikmah, kata Nabi, kata ulama, berwasiat la tahqiru dzunubas shighar, la tahqiru dzunubas shighar. Jangan kamu remehkan dosa-dosa yang kecil. Fa inna la tatasya'a min dzunubul kibar. Ya. Kalau lama-lama nanti yang kecil akan menjadi besar. Ya. Nah, ini karena istiqomahnya ya. Karena istiqomah itu bukan hanya istiqomah dalam kebaikan saja. Kalau istiqomah dalam kebaikan baik, istiqomah dalam kebaikan itu wah luar biasa itu. Kalau kita istiqomah dalam keburukan, nah ini luar biasa, bukan luar biasa tapi
luar binasa, istiqomah dalam keburukan. Karena apa? Ketika kita buat ini dosa kecil, kemudian kita terus menerus, maka lama-kelamaan akan menjadi besar, maka efek dari perbuatan tersebut, maka ia akan melakukannya menjadi kebiasaan. Jadi hal-hal demikian karena sudah seringnya itu menjadi kebiasaan, dan akhirnya halnya kebiasaan itu akan menjadi kebutuhan. Iya, biasanya kan begitu. Perkara yang sudah dibiasakan maka akan menjadi kebutuhan. Kalau sudah, ya, mungkin kita gosok ini, wah sandal kita pakai aja lah, dan kawan ini kayaknya nggak apa-apa. Ya, nyatanya saya pakai, dia nggak ngambil punya kita, nggak diambil lagi kok. Atau besok lagi, nggak pakai sandal ya, gampang lah nanti, gampang gosok saja apa. Begitu, akhirnya jadi butuh. Setiap kali memakai sandal, otomatis dia akan butuh gosok pada sandal yang kawan yang lainnya. Nanti kayak begitu terus. Dia tidak mementingkan supaya kita ini membawa perbekalan kita sendiri, tapi dalam hati kita akan berpikir gampang nanti kita pakai punya kawan saja. Butuh gak itu akhirnya itu? Butuh nanti, gampang ya kita pakai saja kawan. Umpamanya kita dibiasakan kalau habis subuh itu tidur, mungkin saja kita akan butuh itu tidur setiap habis subuh, begitu. Sehingga dia katakan, wah saya itu kalau habis subuh kan tidur, penting banget saya. Jadi saya harus tidur habis subuh. Jadi butuh. Saya harus tidur di habis subuh. Kalau habis subuh tidak tidur, kepala saya pening. Sebenarnya kita ubah saja. Habis subuh jangan tidur. Kita biasakan habis subuh ngaji. Wah, kalau habis subuh itu ngaji, kalau saya nggak ngaji, pening kepala saya. Begitu. Dengan penuh keikhlasan, keistiqomahan itu kita buat, nanti lama-lama kita akan terasa ada reaksi. Ketika hal itu kita tinggalkan, kita akan tidak rasanya nyaman. Wah, maka kita biasakan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang baik. Maka kita ada ngaji subuh, katakanlah, ya, sempatkan waktunya, sempurnakan amalnya, sempurnakan kegiatannya, ya, sehingga ngajian subuh kita benar-benar mendapatkan barakah, benar-benar mendapatkan ilmu kepahaman. Kalau saja sudahlah yang penting ngaji, tidak disempurnakan dalam amalnya, mungkin saja akan mendapatkan keberkahan, tapi ilmu tidak dapat. Dapat gak kira-kira kalau ngaji kok mengantuk? Betul? Nggak dapat. Nggak ngantuk saja kah mesti dapat? Apa yang ngantuk? Ya, coba saya tanya itu yang mulai-mulai yang melototin saya. Kalau saya tanya itu, bisa nggak? Coba saya tanya ulang lagi. Belum pasti. Apalagi ngantuk. Maka jangan ngantuk. Sempurnakan amal. Sehingga dapat barakah. Barakah kalian duduk di sini. Ya. Tapi mengantuk nggak dapat ilmu. Supaya kita dapat barakah dan supaya kita dapat ilmu, maka sempurnakan amal dalam kajian kita, ya. Nah, itu kita biasakan sehingga nanti kita
hal-hal demikian itu akan merasa butuh. Wah, saya ini kalau ngaji itu kok nggak memperhatikan itu, kurang lah ya. Saya harus duduk di depan, saya harus jangan sampai saya ngantuk ini. Kalau ngantuk, wah, kayaknya nggak dapat apa-apa saya. Menjadi butuh karena biasa kayak begitu. Itu biasa ngantuk terus begitu. Terus kira butuh nggak apa-apa lah, gampang lah, nanti ngantuk saja nggak apa-apa. Yang penting kan ngaji. Jangan yang penting ngaji, tapi apa? Ngaji itu penting. Ngaji itu penting. Sama kata-katanya. Yang penting ngaji. Dirubah jadi ngaji itu penting. Jadi ngaji sungguh-sungguh. Tidak ada ngantuk. Hari-hari ngaji tanpa ngantuk, nanti akan menjadi kebiasaan ngaji tidak ngantuk. Kalau ngaji tidak ngantuk, kebiasaan artinya butuh. Saya butuh ngaji tidak ngantuk. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita membiasakan perbuatan buruk, apalagi dosa kecil. Oh, nggak apa-apa, ini kan dosa kecil, tapi terus besok lagi diulang lagi. Nggak apa-apa, ini kan dosa kecil. Kita balik lagi, kecil-kecil tapi dosa kan? Iya benar sih, ya juga kecil-kecil tapi dosa. Ya tapi kan kecil. Ini kan dosa kecil. Nah, jangan kayak begitu. Sehingga nanti lama-lama dosa kecil akan menjadi besar. Dan akibat buruknya lagi, ketika kita biasakan berbuat dosa yang buruk, ini akan mengarahkan kepada kita akan bisa mendapatkan su'ul khotimah. Kita tidak tahu kapan mati kita, karena kebiasaannya Allah cabut dia rohnya. Maka dikatakan kematian itu tergantung pada kebiasaan. Kalau dia biasa berbuat buruk, bisa saja Allah matikan dia dalam keadaan berbuat buruk. Dia kebiasaan sholat, bisa saja Allah matikan dia dalam kondisi sedang sholat. Dia biasanya itu sholawat, bisa saja Allah matikan dia dalam keadaan bersholawat. Dia biasanya ngaji tanpa ngantuk, ya ngantuk lagi, ya contoh saja, ya. Nanti Allah juga bisa saja seperti itu, buat dia mati dalam keadaan ngaji tanpa ngantuk. Yang ngantuk bisa saja, ya. Nah, tetap itu kalau ngaji itu adalah bagusnya. Tapi kita minta yang maksimal, yang sempurna. Ada nggak orang mati kebiasaannya sedang, mohon maaf, lagi joget-joget, ya, mati ada, ya. Ada orang mati sepak bola, lagi main sepak bola mati. Ada juga, ya. Ada lagi ngopi, ya, lagi ngopi, mati juga tuh. Sehingga terdengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia fulan bin. Kita yang dengar kira-kira bagaimana? Loh, kemarin masih ngopi loh, sekarang sudah mati, sudah nggak ngopi lagi. Iya, kemarin masih hidup, ya, masih ngopi. Artinya kematian seseorang itu ini tergantung dengan kebiasaannya. Banyak orang yang sedang ngaji mati, banyak orang sedang ceramah mati, banyak orang sedang nyanyi juga mati. Ada juga orang sedang macam-macam itu. Tergantung kebiasaan kita. Kita khawatir karena kebiasaan itu kita lakukan, apalagi perbuatan dosa, apalagi yang perbuatan dosa yang besar. Ketika itu Allah matikan, apakah itu kita mati husnul khotimah
Tentunya tidak. Maka matinya adalah mati su'ul khotimah. Jadi tergantung kebiasaannya. Mari kita hindari ya. Istiqomah dalam keburukan. Kita buat istiqomah dalam kebaikan. Jangan dibalik berbahaya. Nah, itulah la saghira ma'al islam. Fa inna bil wadha'iyya ta'addama fatasiru kabiratan. Karena sesungguhnya istiqomah, ya, dosa yang kecil dilakukan dengan istiqomah ta'addama, maka akan menjadi besar, maka menjadi besar dosa tersebut. Bahkan jangankan dosa itu dibuat, masih dalam niat, dalam hati saja. Ketika kita niat untuk melakukan istiqomah terus menerus, dosa kecil itu kata ahli hikmah itu sudah dikatakan berdosa. Sudah dikatakan berdosa. Umpamanya ini, saya niat duhur nanti tidak sholat. Nah, niat buruk itu, niat melakukan dosa. Iya kan? Niat kan? Tapi tahu-tahu duhur tadi itu dia sholat. Nah, ini dia tidak melakukan perbuatan dosa besar. Artinya dia tetap sholat, tapi dalam hatinya sebelumnya dia sudah niat untuk tidak melakukan sholat. Kata ahli hikmah, ini adalah dosa. Bisa dipahami ya? Kalau secara syariat, man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanah kamilah. Nah, ini pertama, perhatikan. Orang berniat untuk berbuat kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengamalkannya, tetap saja Allah berikan pahala kebaikan yang sempurna. Ini nanti saya mau melakukan sholat bersama sunnah-sunnahnya. Saya mau sholat sunnah ini ya, 1000 rakaat. Saya niat sholat sunnah 1000 rakaat. Dalam hati sudah apa? Sudah niat. Tapi ternyata ketika sholat duha dia tidak melakukan sholat 1000 rakaat. Bahkan mungkin tidak sholat. Maka dengan niat yang baik tadi Allah catat dia satu kebaikan yang sempurna. Ya. Orang niat tahajud, nanti kalau saya mau tahajud jam 3 saya bangun. Niat sudah yang kuat. Tahu-tahu 12 dia tidak bangun sholat tahajud. Allah catat niatnya mendapatkan satu kebaikan yang sempurna walaupun dia tidak sholat tahajud. Nah, yang kedua, orang berniat kebaikan kemudian diamalkan, maka Allah berikan pahala dengan niat itu 10 kebaikan, bahkan 7 lipat kebaikan, bahkan sebanyak-banyaknya. Kamu niat, saya niat untuk sholat tahajud nanti malam, atau bangun malam itu, kemudian kamu sholat tahajud, Allah berikan berapa? 10 kebaikan, bahkan 700 kebaikan, bahkan sebanyak-banyaknya dipatani ketika dia niat dan dia amalkan. Nah, yang ketiga, wa innamal sayyi'at falam ya'malha katabaha Allah hasanah kamilah. Siapa yang
niat untuk melakukan satu perbuatan buruk, kemudian dia tidak melakukannya, Allah catat satu kebaikan yang sempurna. Paham nggak? Saya akan curi duitnya ini anak yang baru kiriman ini, begitu ya? Itu niat dulu lah. Niat dulu, saya akan ambil semuanya duitnya, ya. Tapi tiba-tiba tidak menjadi mencuri. Allah berikan apa? Hasanatan kamilah. Allah tetap beri kebaikan yang sempurna, ya. Wa inama biya fa'amala kataballahu hasanah wahida. Kalau orang itu niat keburukan dan kemudian keburukan itu dibuatnya, diamalkan, maka akan tercatat satu keburukan, ya. Satu keburukan. Nah, di sini wa inama sayyi'ah falam ya'mal kataballahu hasanah kamilah. Di sini secara syariat dalam hadis ini mengatakan kalau orang berniat untuk berbuat keburukan, kemudian keburukan itu tidak jadi dilakukan, maka Allah catat sebagai satu kebaikan. Tapi kata ahli hikmah di sini, sekedar niat untuk keburukan saja, ya, walaupun keburukan itu tidak jadi dilakukan, kata ahli hikmah itu tetap dikatakan maksiat. Paham tidak? Ya. Jadi ahli hikmah itu dikatakan dokternya hati. Dokternya hati. Jadi hati itu semakin rusak. Kenapa? Maka ditanyakan kepada dokter hati. Maka kata dokter hati di sini mengatakan, jangan sampai dalam hati kita itu niat untuk berbuat buruk. Niat untuk berbuat buruk. Walaupun perbuatan buruk tadi tidak dilakukan, tetap saja dia dikatakan maksiat kepada Allah. Ya. Kenapa begitu? Karena ketika itu hati berniat untuk melakukan perbuatan buruk, seketika itu hati itu adalah hati yang kotor. Kalau hati yang kotor ini menimbulkan, menjadikan hati yang terhijab dari antara hambanya dengan Allah Ta'ala. Ya. Maka ini kajian kita ini ya sebenarnya kajian tentang mengenai hati yang menurut syariat itu bisa kita katakan adalah kebaikan, ya. Tadi dikatakan niat untuk keburukan tidak diamalkan itu masih dihitung satu kebaikan. Tapi kata orang ahli hikmah, oh itu bukan kebaikan, itu justru keburukan. Karena seketika itu hati niat buruk, berarti hati itu kotor. Kalau hati itu kotor, berarti ini akan menjadikan hijabnya hamba dengan Allah Ta'ala, akan terhalang dari mentaati Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata, ya, ini pesannya seperti itu. Jadi jangan kita buat itu, ya, niat sedikit pun, sekecil apapun dosa kita niatkan itu jangan, karena itu adalah yang akan mengotori hati kita. Lalu bagaimana? Ya udah, cepat-cepat kita taubati, cepat-cepat kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak semakin besar itu dosa, agar tidak semakin menjadi kebiasaan buruk kita, sehingga menjadikan kita mati su'ul khotimah. Karena terbiasa perbuatan buruk, ini akan menjadikan su'ul khotimah.
khawatir nanti Allah mencabut nyawa kita kondisi kita sedang melakukan perbuatan buruk atau dosa kecil atau bahkan dosa besar. Paham gitu ya? Selanjutnya wala kabiratan ma'al istighfar. Tidak dikatakan dosa besar jika disertai dengan bertaubat kepada Allah. Jadi bukan sekedar istighfar saja, tapi memang betul-betul istighfar niat untuk tidak mengulangi dosa. Istighfar untuk bertaubat dengan Allah Ta'ala. Kalau terjadi lagi dosa lagi, ya sudah, bertaubatlah lagi. Semakin banyak bertaubat, maka lama-kelamaan besar itu akan menjadi kecil. Ibaratnya, ya. Nah, di sini ada air ya, air kopi ya. Terus kamu tuangkan air putih. Kata kopinya itu sebanyak satu teko lah ya. Ini contoh saja. Kemudian kamu alirkan air itu terus, air putih, ya, air putih. Taubat lagi, taubat. Lama-lama air yang ada di teko yang transparan yang nampak begini, yang tadinya nampak hitam, kalau dialirkan dengan air yang putih, lama-lama air di teko itu menjadi makin hitam atau putih? Putih. Terus saja terus. Maknanya itu dosa besar sebenarnya, ya. Dosa membunuh, dosa berzina, dosa melawan orang tua, dosa besar. Tapi taubatnya terus, taubat. Lama-lama yang ini hitamnya sudah agak hitam pekat, agak coklat-coklatan ya. Isi air lagi putih, nanti kan tumpah. Nah, nanti yang terus lama-lama nanti yang ada di wadah tadi kopi yang warna hitam ini akan menjadi putih. Karena terus tobat, istighfar. Nah, begitu. Sehingga besar, lama-lama menjadi kecil, bahkan hilang, bahkan tidak ada dosa. Karena kita berhubungan dengan Allah Ta'ala itu mudah. Berbeda dengan berhubungan dengan manusia. Kita punya salah dengan manusia, bisa diancam itu, ya, tidak diampunkan sampai 7 keturunan. Pak, maafkan kami ya Pak. Bodoh amat, saya nggak bakal sampai hari kiamat, saya nggak bakal memaafkan kamu sebelum kamu ini menyerahkan segala dia banyak persyaratan ya. Tapi kalau sama Allah kita bertaubat saja. Kata Allah, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunub jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu berbuat salah, sesungguhnya kamu berbuat dosa siang dan malam, siang buat dosa, malam dosa lagi, malam dosa lagi, siang buat dosa lagi, terus tiap hari kayak begitu. Kata Allah, ana akhiru dzunub jami'an, saya akan ampunkan kamu dosa semuanya. Kalau semuanya itu berarti banyak atau sedikit? Banyak, tidak satu dua, semuanya banyak tuh ya. Kata Allah, fastaghfiruni, mintalah ampun kepada saya, bertaubatlah engkau kepada saya, aghfir lakum, saya akan ampunkan kamu, gitu ya. Saya ampunkan kamu itu. Kalau kamu nggak mau bertaubat, ya sudah, saya tidak akan mengampuni dosa kamu. Dosa itu tidak malah sedikit, bahkan dia dosa itu akan menjadi
banyak, sehingga hati itu makin kotor, makin kotor, makin gelap. Ya, dikatakan satu kali berbuat dosa maka akan timbul satu titik hitam dalam hati kita. Kita bertaubat, satu titik hitam akan hilang. Sudah satu, kita musnahkan satu, kosong kan? Kalau kita maksiat lagi, taubat lagi, sudah akan dihilangkan lagi. Taubat lagi, maksiat lagi, taubat maksiat lagi. Tapi kalau dia maksiat, akan timbul satu titik hitam, tidak taubat. Tambah maksiat lagi, timbul lagi satu titik lagi, sehingga jadi berapa? 2 titik. Enggak taubat, tambah lagi maksiat lagi, jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 100, sehingga hitam-hitam itu memenuhi hati kita. Maka akan menjadi besar. Dan besarnya dosa tersebut kok tidak didasari dengan bertaubat dengan Allah Ta'ala, ya maka akan semakin besar. Nah, coba kita dasari dengan taubat, nanti besarnya dosa itu tidak disebut dengan dosa besar. Makanya kita dasari dengan cara bertaubat kepada Allah Ta'ala, ya. Maka Allah Ta'ala ini maha pengampun, Allah Ta'ala ini maha menerima taubat, ya. Sampai dia itu katakanlah membunuh hamba satu nyawa, ya, maka ini Allah tetap ampunkan. Bahkan katakan ada cerita, ya mungkin sudah pernah dengar ya, orang itu bunuh sampai 99 orang. Dia bertanya, gimana saya diterima nggak tobatnya? Oh tidak, kamu tuh sudah 99 orang, masa diterima Allah Ta'ala? Nggak bakal diterima. Langsung dia bunuh orang yang bilang itu, oh biar saya kenamin saja. Menjadi berapa? 100 begitu. Dia bunuh berapa? 100 orang. Dia datang lagi pada ulama yang dianggapnya dia lebih alim, ya kan? Pak Kiai bagaimana ya? Saya sudah bunuh 100 orang ini. Apakah diterima taubatnya? Oh diterima. Allah Maha menerima taubat. Sudah, sekarang kamu hijrah saja. Hijrah. Kamu hijrah. Ya. Kamu hijrah sebagai motivasi diri kamu supaya tidak lagi banyak maksiat. Kamu hijrahkan diri, pergi sana. Belum sampai ke tempat tujuan, Allah cabut nyawanya. Akhirnya berebut itu malaikat, ya. Wah, ini neraka saja nih, karena dia sudah 90 bahkan 100 orang dia bunuh tuh. Udah masuk neraka saja. Nah, kata malaikat yang satunya, oh ini surga saja, karena dia sudah niat baik, dia sudah niat hijrah, dia sudah taubat, ya begitu kan. Tapi masih belum ada keputusan. Akhirnya Allah turunkan satu malaikat datang. Nah sudah, ramai ribut, kalian ada apa? Diukur saja sudah dari dia tempat tinggal menuju ke tempat itu dekat mana, gitu ya. Nah, rupanya lebih dekat kepada tempat yang dia tuju. Artinya dia taubatnya dia itu sudah perjalanannya sudah dimulai dengan taubat. Keniatan baiknya juga sudah dibuatnya. Nah, akhirnya ditetapkan bahwasanya dia masuk surga. Maka padahal orang qatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh satu nyawa saja dengan sengaja, ancamannya adalah neraka. Bukan hanya neraka, wa ghadiballahu alaihi, Allah juga benci dengan dia. Bukan hanya itu, wa wa'adahu adzaban alim, Allah juga akan siksa, akan ancam dia dengan azab-azab yang sangat pedih. Tapi dia mau bertaubat.
Kira-kira diterima apa taubatnya? Dia taubat sungguh-sungguh. Kata Allah, "Walladzi yaqbalu taubata 'ibadi wa ya'fu 'an sayyi'atihi." Allah, dialah Allah zat yang menerima taubat hambanya, wa ya'fu 'an sayyi'atihi, dan dia yang memaafkan dosa-dosanya. Itulah taubat. Meskipun dosa itu besar itu dibuatnya, kalau dia mau taubat dengan sungguh-sungguh, Allah pasti dia akan menerima taubatnya, sekalipun dosa besar. Apa itu dosa besar? Akbarul kabair al-israfu billah. Dosa besar itu menyekutukan Allah. Wa qatlun nafsi, membunuh orang, itu dosa besar. Wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Durhaka orang tua itu masuk dosa besar. Jangan berani dengan orang tua. Jangan kita sambil memukul. Katakanlah kita katakan, nah, belikan ini, umpamanya kan. Kira-kira orang tua sakit itu menyakiti hatinya. Bukan harus menyakiti dengan pukul, orang tua dipukul-pukulnya. Tidak hanya itu, kita katakan sesuatu yang menjadikan sakit hatinya, itu juga termasuk menyakiti orang tua. Maka khawatir nanti itu tergolong kita orang yang pukul walidain, yang durhaka kepada orang tua. Maka meskipun begitu, la taqnatu min rahmatillah, tetap terus kita jangan terputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosa kita dan Allah akan menerima taubat kita. Bahkan Allah katakan, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlam nafsahu yajidillahu." Siapa yang dia berbuat buruk, siapa yang menzalimi dirinya, maka mendapati Allah dalam keadaan dia memaafkan dia dan menerima taubatnya. Maka ini kita perhatikan, ini adalah pelajaran penting ya. Jangan sekali-kali ada niat buruk. Kata Al-Hikmah, niat buruk dia buat dalam hati, meskipun itu keburukan tidak jadi dibuat, ini adalah satu dosa. Kenapa dosa? Karena seketika itu dia niat buruk, berarti hati kita itu adalah kotor. Kalau hati kita kotor, berarti ini kekotoran hati yang menjadikan kita terhijab antara kita dengan Allah Ta'ala, yang nanti ujung-ujungnya menjadikan kita suul khatimah, karena menjadikan kebiasaan-kebiasaan keburukan ya. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Ya tamalah sampai. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum